Begini, Samji. Bagaimana? I'm sorry, Mr. Wanandi. I talk to Jongos first, ya. Oh yes. Nih, listen to me. Ya. Are you ready? Ready. Don't worry, be happy. Happy. Nah, ini. Kalau kamu mau untung, kamu harus mengembangkan usaha di bidang minyak and gas seperti saya. Saya kenal dengan SKK Migas. Emang tahu apa artinya SKK Migas? I know. Apa? Satuan Kerja Khusus Migas. Itu dulu. Itu dulu ini nggak pernah dengar berita ya. Artinya sudah lain. Iya. Sekarang buat. Menurut analisis saya, SKK Migas itu bukan lagi berarti Satuan Kerja Khusus Migas, sudah bukan itu. Suap dan korupsi dan kolusi migas. Itulah yang membuat rusak perekonomian kita. Don't worry, be happy. Biasanya ngono toh. Ada yang lain nggak, bahasa Inggris yang lain ada nggak? This is important. Important. Bisnis minyak yang saya lakukan aman, bebas korupsi. Emang bisnis minyak apa? Minyak tawon and minyak angin. Alah gitu aja dibanggakan. Kita ini kan sedang membicarakan ekonomi loh. Iya. Ya kan? Perekonomian kita banyak pelaku ekonomi yang sudah mulai merasakan dampak krisis. Tukang tahu itu. Iya. Tukang tempe mogok Karena? kedelai naik. Oh. Sektor industri apa saja coba yang rentan menghadapi krisis? Coba. Tanya beliau toh. Oh ya, lupa. Masa tanyanya Jong. Lupa. Semua industri kita kebanyakan kan banyak sekali bahan bakunya itu import semua ya. Kira-kira 60-70% itu semua import. Termasuk mobil kita. Parts-partsnya kita import. Kita punya tekstil itu 100% dia punya kapas import. Jadi kita ini memang ketinggalannya dalam kita punya industrialisasi. Itu kita ini sebenarnya lebih banyak kayak tukang-tukang kayak assemblingnya aja. Tidak pernah mempunyai daripada industrialisasi gitu. Itu dari hulu sampai hilir itu semua komponen yang bisa dicari di Indonesia. Jadi terpaksa kita semua import. Dan ini tentu menekan neraca pembayaran kita karena ini semua kita harus import. Nah ini juga pasti menaikkan barang-barang kita besok karena harga dolar yang meninggi ini. Nah ini bagaimana kita harus cegah. Ini tapi susahnya di Indonesia itu ya. Kita ini ada undang-undang yang seharusnya memakai di dalam negeri kita itu pakai rupiah. Itu tidak pernah dilaksanakan secara benar oleh pemerintah. Di mana seluruh dunia itu tidak ada satupun di negara kecuali Amerika yang menggunakan dolar. Karena apa? Karena dia bisa cetak dolarnya. Kita ini sama sekali, sekarang ini sebagian besar transaksi kita, termasuk BUMN kita, itu semua pakai dolar. Lu sampai yang ketangkap kemarin dolar semua isinya, Pak. Maka itu sekarang ini dalam situasi yang tidak menentu harga dolar ini, semua pedagang sekarang ini kalau mau jualan sekarang mesti pakai dolar. Ini yang berbahaya buat kita, dan kita kan bukan tukang cetak dolar. Pak Sofyan belum tahu pasti. Hanya satu yang kita tidak perlu import karena produksinya banyak. Apa? Koruptor. Mister, this is pel money for us. Pel money, you know? Apa? Apa itu? Peluang. Peluangnya apa? This is dolar tinggi, and you will be buy invest dolar. Karena dolar kuat, dolar strong, Doro. You know the $6 million man? Kuat. $6 million man. Strong. Kalau aku seneng itu Apa? yen. Oh, yen, mata uang yen. Yen. Jepang. Tuh, Gimana bener. tuh? Yen ning tawa ngono lintang. Cahayu. Yang Ayu siapa? Enggak tahu. Ayu Hazari apa Ayu Ting Ting? Kalau rupiah naik begini, Iya. ya kan yang repot pengusaha juga, Pak ya. That's right. Itu Ya kan UMKM-nya Pak Sofyan tuh bisa hancur itu, kurang dukungan itu. Persis, karena bahan bakunya sebagian besar itu kan mestinya semua bisa beli rupiah. Betul. Sekarang mau jualan sama dolar, mana dia ada dolar bagaimana membeli kan? mungkin? Itu kan bikin susah kita. Bagaimana cara Pak Sofyan membantu mereka? Kita juga melihat masalah karena 95% lebih daripada masyarakat kita ini adalah UKM sebenarnya. Iya, iya. Dan ini harus kita bantu, dan ini sebenarnya menentukan stabilitas daripada kita punya ekonomi juga ya. betul. Juga yang memberikan pekerjaan paling banyak sama masyarakat Iya, ini. iya, iya. Dan ini yang mesti kita selamatkan. Tapi memang di sinilah keberpihakan daripada pemerintah, dan kita juga berusaha harus membantu. Masa pemerintah nggak berpihak, Pak? Banyak diomongkan dia berpihak, tapi kenyataannya yang susah kita. Berpihak teorinya. Perekonomian kita ini jadi tergantung ya pada modal asing, Pak ya. Nah,
Ini juga harus kita jaga Pak ya, karena kita ini kalau semua diserahkan kepada asing juga ya, akhirnya kita harus jadi tuan rumah di negara kita sendiri juga kan. Betul. Maka ini saya bilang di dalam apapun negatif list besok di BKPM itu harus ditentukan juga ada sebagian yang mestinya orang Indonesia yang pegang. Itu di dunia sama juga harus dilakukan. Tapi kan kita ini karena merasa perlu duitnya, perlu teknologinya, kadang-kadang kita buka semuanya kepada asing yang sebenarnya kita bisa lakukan. Saya nggak tahu kenapa, memang mereka mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu, tapi sekarang ini kan kita ini dalam situasi sulit. Maka itu sekarang ini kita harus berusaha bersama-sama apapun menyelamatkan kapal ini. Karena kita ini satu kapal semua. Hampir karam ini ya. Ini ya karam belum, tapi ini sudah kena gelombang besar ini. Ya tapi tergantung nakodanya. Nakodanya itu mungkin terlalu banyak dikasih yang bagus-bagus saja. Oh, nggak ada bisikan yang benar-benar nggak ada ya Pak ya? Kalau ada bisikan yang benar kan mestinya dia juga berbuat yang benar toh. Oh, gitu. Tapi kalau semuanya ini ya pikirannya cuma mau tahun 2014, dilupakan ekonomi kita 2013 ini yang paling berbahaya saya lihat. Ini yang diomongin siapa tuh? Nggak tahu aku. Pak, begini Pak, coba Anda lihat ya. Kalau semua orang mau menjadi presiden, termasuk yang di kabinet sendiri, mana ada konsentrasinya lagi untuk ekonomi kita? Saya pengen minta pengusaha buat demo. Mau buruh aja demo Pak. Iya, buruh demo kemarin itu. Minta 3, berapa? UMR-nya dinaikkan 3,7 juta. Memang sulit sekali untuk mencapai yang begitu tinggi ya dalam situasi ekonomi begini. Dalam 6 bulan pertama saja, saya menduga dan sudah dapat data-data dari semua perusahaan-perusahaan itu, kita ini sudah mem-PHK-kan orang lebih dari 200.000 orang dalam 6 bulan ini aja. Pengangguran Karena baru. kita tidak bisa membayar daripada UMP itu. Karena UMP itu bukan cuma dasar daripada kenaikan itu saja. Kita harus pikirkan juga, kita kan menambah, ada uang makan, uang jalan, uang jam sostek, ada untuk lebarannya. Semua itu kan kita harus berkompetisi dengan barang-barang import. Kalau saya bisa bikin apa tadi UMR 3,7 juta, saya bisa. Bisa? Caranya gimana? Ambil gajinya 3 bulan sekali. Saya dukung. Kalau menghadapi situasi krisis seperti sekarang ini ya, itu memang kita mengharapkan betul agar para pelaku ekonomi kita ini semakin kreatif. Sebab menurut analisis saya, para ekonom harus lebih giat lagi menghadapi perubahan global. Jadi kalau dalam ilmu sosial, ini loh ngawurnya apa ini. Jadi kalau dalam ilmu sosial itu kan dikatakan, sesungguhnya para ekonom itu adalah agen perubahan. Cuma sialnya, Ndaro, kita ini kebanyakan sarjana ekonomi tidak menjadi agen perubahan. Agen apa? Agen pulsa.